Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel Jeffrey DK. Baiklah, seperti biasanya kita akan membahas mengenai poin penting episode Ultimate DK yang terupdate. Yang kali ini kita akan membahas mengenai episode ke-9 yang berjudul Berdiri Tegak untuk Orang Spesial. Jadi untuk episode kali ini berfokus kepada Pak Taiji yang merupakan peran utama pada episode ini. Hanya saja peran utamanya ini baru terasa di pertengahan episode ini. Intinya untuk cerita kali ini, yang awalnya Kanata bertemu dengan gadis yang suka banget memotret human host. Dan seperti yang kita ketahui bahwa gadis tersebut tahu kalau si Kanata ada Ultimate Decker, dengan menunjukkan foto yang di saat Kanata ingin berubah ya itu pas ketahuan banget mengenai identitas si Kanata itu yang membuat dia shock banget. Dan harus kita ketahui juga bahwa mengenai episode ini proses banget dengan kejadian serial Ultimate Dyna yang di episode 31, yang dimana gadis tersebut sangat menyukai memotret pandangan, terutama memotret human host, dan ini tidak pernah berubah, hanya saja dibikin konsep yang berbeda. Lalu pada gadis yang satu ini juga memiliki seorang ayah yang ternyata merupakan seorang alien yang disebut alien Grey Goats. Kalau sebutan gue salah mohon dimaafkan, coba kalian koreksi di kolom komentar. Jadi intinya panggilan yang lebih tepatnya untuk ayah gadis ini disebut Grace, yang merupakan pencari petarung handal yang layak untuk dirinya sebagai petarung. Dan hanya saja dari kedatangan Grace dari planet M16 ini mencari petarung layak yang merupakan dirinya itu sebagai sportivitas sebagai petarung gitu. Berbeda dengan serial Ultimate Dyna yang episode 31, ya saking ingin memularitasnya dia sampai menyamar dirinya sebagai Dyna palsu yang jauh lebih kuat dari Dyna Flash type. Tapi pada akhirnya kalah juga oleh Dyna dengan wujud Stone type berkat dukungan dari orang sekitarnya. Jadi intinya Grey Goats yang di serial Ultimate Dyna sama Decker yang satu ini benar-benar berbeda. Intinya untuk Grace yang ini merupakan petarung yang sportif dalam melawan musuh atau petarungnya lah di hadapan. Intinya pada cerita ini menceritakan tentang dirinya yang ingin mencari petarung di bumi, hanya saja sudah damai karena sudah dikalahkan oleh Ultraman Triggers yang menjaga bumi tempat dia berada. Intinya dengan kedatangan Grace ini seperti tidak ada apa-apanya karena bumi sudah terasa damai karena musuh dikalahkan oleh Trigger. Ya harus kita ketahui cerita yang dimaksud ini mengarahkan ke Trigger setelah Trigger itu datang di episode sebelumnya, namun masih dibicarakan juga mengenai raksasa cahaya kuno. Namun sayangnya karena buminya sudah damai, dia pun berniat untuk mencari suatu tempat untuk cari petarung yang layak untuk dirinya. Hanya saja karena sangat invasi space, dia pun ikut terjebak di bumi tempat Kanata berada, seperti alien yang lainnya yang ikut terjebak. Dan sebagai gantinya karena di blok tidak bisa pergi kemana-mana, mereka berdua pun menjalani kehidupan layaknya seperti manusia yang menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan di sini diperlihatkan mengenai pekerjaan si Grace yang menjadi seorang kantoran ya demi bertahan hidup juga, karena pekerjaan sebenarnya itu sebagai kayak petinju gitu loh, atau petarung yang pada umumnya mencari popularitas untuk mendapatkan kebutuhan yang mereka perlu untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi karena insiden itu yang membuat kehidupan mereka berdua jadi sulit.
Lalu beralih ke yang lainnya, yang dimana pas membahas mengenai Gas Griffon, di sini terjadi kemunculan monster yang berupa Red King yang menghancur kota di suatu tempat. Di sini sempat terjadi evakuasi dan juga memunculkan Most Dimension Card yang men-summon Windom untuk mengulur waktu agar Red King tidak meraih warga-warga tersebut, tapi itu hanya bertahan sekitar 30 detik. Lalu pada akhirnya si Grace yang menantikan momen ini begitu lama, dia pun kembali bertarung sebagai petarung yang sportif. Namun di tengah pertarungan, di sini kita bisa melihat bahwa si Grace ini seperti merasa sakit yang begitu serius ya. Ya meski begitu, tetap saja dibantu oleh Gas Sledge yang sempat mengirimkan Gas Falcon untuk mengalahkan Red King. Ya pada akhirnya si Grace ini telah berhasil memenangkan pertarungan dengan melempar si Red King, yang meskipun Red King ini berhasil kabur dari kota tersebut. Di sini kita juga bisa melihat ya bahwa selain sebagai petarung, si Grace ini ternyata sudah memiliki penggemar yang baru saja ia dapatkan pada hari itu. Ya sangat tidak disangka sih bahwa kedatangan dia di bumi masa tidak sia-sia, karena popularitasnya kembali meningkat. Ya meskipun popularitasnya yang terjadi di bumi, belum lagi di alam semestanya itu sepopuler apa untuk Grace yang satu ini. Lalu bertemu dengan Pak Gas Sledge, si Grace ini ternyata memiliki sebuah permintaan yang dimana dia ingin Gas Sledge untuk melawan dirinya, untuk cari petarung yang layak untuk dirinya, yang dimana si Pak Taiji juga memahami apa yang ada di hati beliau tersebut atau keinginannya. Maka si Pak Taiji pun menerima tantangan dari Grace untuk melakukan pertarungan antara Grace melawan Gas Sledge. Ya karena bagi Grace sendiri, Defense Earth atau pelindung bumi yang terkuat itu adalah Gas Sledge sendiri. Makanya yang awalnya anak itu membawa Kanata yang merupakan Ultraman ini untuk menjadikan petarung untuk ayahnya, yang menjadikan pertarungan terakhir bagi dirinya yang tak lama lagi pensiun. Hanya saja si Grace ini lebih fokus ke lawan yang layak atas pilihannya sendiri. Jadi masing-masing Grace maupun Gas Sledge pun melakukan latihan rutin untuk petarung yang akan mendatang nantinya. Lalu beralih ke scan lain, di sini kita melihat Pak Taiji bertemu dengan anaknya yang baru saja membeli makanan kebutuhan. Dan jujur ini membuat Pak Taiji ini merasa prihatin, karena mereka hanya makan roti setiap hari kan. Soalnya kita bisa melihat kalau dia mendapatkan roti secara gratis. Intinya dengan keprihatinan inilah membuat Pak Taiji ingin membantu keluarga Grace agar mencukupi gizi di dalam tubuh mereka untuk menjalankan pertarungan di hari yang akan mendatang. Di sini kita juga bisa melihat mengenai kebaikan Pak Taiji, di mana mengenai percakapan ini selain untuk menjaga bumi dari ancaman luar, tetapi dia juga ingin membahagiakan orang-orang di sekitarnya dengan keinginan si Grace lah contohnya, yang dimana si Pak Taiji juga merasakan keinginannya Grace untuk membahagiakan anak perempuannya. Meski kebahagiaannya kecil, tetapi artinya itu begitu besar untuk dirinya si Grace. Artinya untuk Gas Sledge tidak hanya untuk menjaga perdamaian bumi, tetapi untuk membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sungguh sih, untuk hati yang mulianya Pak Taiji ini membuat kita tersentuh banget mengenai momen yang
menyentuh banget. Karena dengan keinginannya si Grace pun juga membahagiakan anak perempuannya itu, karena usianya sudah tidak lama lagi panjang gitu. Karena pengaruh dari masa mudanya yang sering bertarung yang baru dia rasakan pada saat itu. Maka dari itu, untuk petangan selanjutnya menjadikan petangan untuk terakhir kalinya bagi si Grace untuk membahagiakan anak perempuannya untuk terakhir kalinya sebagai petarung handal. Lalu hari itu pun datang, yang dimana si Grace dan juga Gas Sledge telah mempersiapkan dirinya untuk melawan satu sama lain dalam petangan tersebut. Namun di pertengahan petangan ini muncullah Spear Red King yang mengacaukan petangan tersebut, yang membuat si Grace ini sempat merasa sakit karena penyakitnya dan juga terkena serangan dari Red King. Dan di sini kita juga bisa melihat bahwa Red King sudah berevolusi atau dirasuki menjadi Spear Red King yang membuat monster itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan dengan kekuatan Spear Red King pun jadi kekuatannya berlipat ganda dari Spear Gomorrah. Karena situasi yang merasa terdesak pun, si Kanata terpaksa berubah menjadi Deckard untuk mengulur waktunya agar Grace dan juga Gas Sledge tetap melanjutkan petangan untuk mencari siapakah pemenang dari petangan tersebut. Di sini di Ultraman Deckard yang sedang melawan Red King pun sedang kewalahan. Apalagi saking kuatnya Spear ini membuat Spear Red King jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apalagi dengan wujud Stone Type pun membuat Red King jadi susah untuk dikalahkan meskipun sedikit gentar. Namun meski pertarungannya tetap berlanjut, di situasi inilah yang membuat Grace ini harus menyerah diri karena situasi yang terdesak. Karena di saat melihat si Deckard pun yang dalam bahaya pun memaksakan dirinya untuk menyerah dan beralih ke Spear Red King untuk membantu Deckard untuk mengalahkan monster Spear Red King. Ya, meski petangannya itu seperti dibatalkan, namun dalam keadaan nyawa itu jauh lebih berharga untuk melindungi satu sama lain dari ancaman yang berbahaya. Ya, meskipun dengan Grace yang membantu Ultraman Deckard pun merasa tidak cukup untuk mengalahkan Spear Red King. Ya, pada akhirnya mereka pun menyatukan Gas Falcon dan juga Gas Hawk menjadikan Gas Griffon untuk mengalahkan Spear Red King yang kekuatannya jauh lebih kuat ya dari Deckard Strong Type. Namun meski dalam situasi itu begitu sulit, tetapi dapat teratasi dengan baik dengan bantuan Grace yang menahan Spear Red King. Ya, meskipun masa tidak tega, yang pada akhirnya masa tidak punya pilihan lain untuk menembak senjata tersebut ke Spear Red King yang bersama Grace yang menahan monster tersebut. Ya, pada akhirnya tetap bisa disamakan oleh Deckard yang menggunakan Ultra Dual Sword yang bisa mensummon ketiga Mons Dimension sekaligus dengan menggunakan Ultra Dual Sword dengan wujud Miracle Type Deckard. Ya, pada akhirnya si Grace pun telah berhasil diselamatkan. Namun pada akhirnya dia pingsan dari kejadian tersebut. Lalu ke scale lain kita bisa melihat mengenai percakapan antara Kasawa dan juga Profesor Astakage mengenai perkembangan teknologi mereka yang berjalan dengan baik untuk Gas Sledge, mengenai Gas Griffon yang sudah begitu kuat untuk mengalahkan satu monster, dan juga mengenai robot yang sudah dikembangkan oleh Profesor Astakage untuk Gas Sledge ke depan nantinya. Dan mengenai maksud Profesor tersebut juga membuat kita mengerti apa yang dimaksud ya, mengenai kemunculan robot Trailblazer yang menjadikan senjata baru Gas Sledge yang akan mereka gunakan di episode yang akan mendatang nantinya. Lalu pada episode ini pun berakhir dengan
si Grace yang telah berhasil diselamatkan dan tinggal melakukan perawatan untuk menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuhnya Grace. Dan di sini kita juga bisa melihat bahwa anak perempuannya merasa bersyukur banget bahwa ayahnya berhasil diselamatkan oleh Gasles dan mencari cara untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Dan tidak lupa, mereka pun mencari cara agar bisa membuka langit kembali pada secara normalnya demi para alien yang terjebak di bumi bisa kembali ke kampung harapan mereka masing-masing. Demikianlah pembahasan poin penting yang bisa kita dapatkan pada episode kali ini. Jujur, untuk ceritanya masih terus menyambung ya, dan juga cukup seru, yang dimana Spear kali ini masih menjadi villain utama yang terus menerus menampilkan kemunculan Spear, yang karena si Spear sendiri merupakan villain utama untuk serial Ultraman Decker yang masa harus absen dari episode ke episode, yang karena konsul sih tanpa kehadiran Spear yang menyerukan ceritanya Ultraman Decker. Dan tidak lupa untuk episode ini juga, meski kita diperlihatkan mengenai perkembangan teknologi Gaslight, terutama robot yang dimaksud Profesor Asakage, itu masih menyimpan tanda tanya mengenai scan yang dimana si Asakage yang satu ini membuat kita begitu curiga apa yang direncanakan ke depan nantinya gitu. Ya intinya sih seperti kalau kita lihat scan yang satu ini dengan nada yang kurang menyenangkan, apakah si Profesor Asakage ini menyembunyikan sesuatu untuk ke depan nantinya? Ya, ini masih menjadi misteri untuk kita bahas nantinya. Dan tidak lupa untuk episode kali ini menghadirkan bintang tamu yang merupakan sweet actor dari serial Ultraman 3 Dyna dan juga Gaia ya, kalau tidak salah, yaitu si Pak Koji Nakamura yang berperan sebagai Grace. Jujur ini merupakan bintang tamu yang sangat menjadikan Easter egg bagi kita semuanya, karena si Pak Koji maksudnya merupakan suit actor Ultraman 3 yang suit actor multi type dan juga power type. Kalau untuk Dyna sama Gaia sendiri sih masih kurang tahu suit apa yang dipakai Pak Koji. Yang pasti ini menjadikan Easter egg untuk kita semuanya, yang mana memperlihatkan tentang Pak Koji yang masih sehat walafiat. Serta tidak lupa untuk episode selanjutnya yang akan berfokus ke Kasawa yang menjadi peran utama di episode 10 nantinya, yang memunculkan monster yang bernama Neo Megas. Itu berkaitan dengan Kasawa di masa lalunya. Dan masa lalu apakah yang akan terungkap untuk episode selanjutnya? Nantikan pembahasan Ultraman Decker selanjutnya. Sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga terima. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan share ini. Dan untuk mengetahui video terupdate, jangan lupa subscribe di channel youtube.com/cerita. Nah, apabila gua ada kesalahan dan kekurangan, tak payah gua ngucapin pada teman-teman semua itu terputus-putus, mohon maafkan selesai. Karena gua bukan waktunya sebenar, dan yang sebetulnya itu hanya seperti cerita Allah. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.